Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama 3 pekabaran kosmis. Pelajaran ke-9, kota yang disebut kekacauan. Sabat petang. Ayat hafalan, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang dipilih dan yang setia. Wahyu 17 ayat 14. Tema pertentangan besar dirangkum dalam Wahyu dengan simbolisme dua wanita, satu berselubung dengan matahari dalam Wahyu 12 dan satu berpakaian merah ungu dalam Wahyu 17. Simbol mencolok dari wanita berselubung matahari dalam kemuliaan Kristus yang mempesona ditemukan dalam Wahyu 12. Dia setia kepada kekasih sejatinya Yesus. Dia tidak dikotori dengan kerusakan doktrin-doktrin palsu. Di seluruh kitab suci, seorang wanita murni melambangkan mempelai wanita Yesus atau gereja yang benar. Dalam Yeremia 6 ayat 2, Nabi berkata, "Adakah putri Sion sama seperti padang yang paling disukai?" Nabi menggunakan ungkapan putri Sion atau wanita yang setia untuk menggambarkan umat Allah. Sebaliknya, kitab suci menyamakan kemurtatan dengan persinahan. Berbicara tentang pemberontakan dan ketidaksetiaan Israel, Yehezkiel meratap, "Hai istri yang berzina, yang memeluk orang lain ganti suaminya sendiri." Dalam pelajaran pekan ini, kita akan mempelajari kedua wanita wahyu ini dan menyelidiki lebih dalam konflik antara kebenaran dan kesalahan. Adapun pokok pelajaran yang akan kita pelajari sepanjang minggu ini. Pelajaran pekan ini membedakan dua sistem agama, dilambangkan oleh perempuan berbaju putih dalam Wahyu 12 dan perempuan berbaju merah ungu dalam Wahyu 17. Perbedaan itu menunjukkan perbandingan di antara kedua sistem ini. Sistem yang pertama didasarkan pada firman Allah, dengan Yesus Kristus sebagai pusatnya. Sistem yang kedua didasarkan pada pemikiran manusia, dengan para pemimpin agama manusia sebagai pusatnya. Pembedanya adalah antara kebenaran dan kesalahan, keselamatan oleh kasih karunia dan keselamatan oleh perbuatan, menurut kepada hukum-hukum Allah dan tunduk kepada perintah manusia. Lebih jauh, kita akan mengidentifikasi ciri-ciri dari Babel spiritual. Wahyu 17 menggambarkan Babel sebagai wanita pelacur yang telah meninggalkan kekasih sejatinya Yesus Kristus. Ia menunggang seekor binatang berwarna merah ungu, menggambarkan kuasa politiknya. Gantinya memperoleh kekuasaan dan kekuatannya dari Yesus dan firman-Nya. Babel memperolehnya dari kerajaan-kerajaan dunia ini. Ia mengatur cawan anggur penuh pengajaran yang aneh, sama seperti anggur harfiah mempengaruhi hati nurani, pemikiran dan penilaian. Doktrin palsu mempengaruhi pemikiran kita sehingga kita tidak dapat memahami dengan jelas kebenaran kitab suci. Dalam penjelajahan kita mengenai ciri-ciri rohani dari Babel, kita akan berfokus pada dua ciri secara spesifik. Ciri yang pertama adalah ketergantungan Babel pada hikmat manusia dan pada para pemimpin manusia untuk mengetahui kebenaran ilahi. Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui Aku." Yesus adalah sumber dari segala kebenaran. Setiap kebenaran yang datang melalui para pemimpin manusia pertama-tama harus bersumber dalam firman Allah. Ciri yang kedua yang akan kita dalami pekan ini adalah bahwa Babel spiritual adalah pusat dari semua penyembahan berhala. Di Perjanjian Lama, berhala umumnya disembah oleh orang-orang Babel. Namun Yesus memanggil kita untuk menyembah Dia secara langsung, bukan melalui berhala sebagai pengganti bagi Dia. Pelajaran pekan ini akan menemukan Yesus kembali sebagai pemimpin tertinggi dari gerejanya. Saudaraku, kita sudah tiba pada pelajaran yang ke-9 dengan tema kota yang disebut kekacauan. Kota apakah yang dimaksudkan di dalam pelajaran kita ini? Di dalam pelajaran kita juga sepanjang minggu ini kita akan mempelajari ada dua sistem yang mencolok. Apakah yang dimaksudkan dengan dua sistem yang mencolok di dalam dunia ini? Kita akan berfokus pada Wahyu pasalnya yang ke-12 ayat 17 dan Wahyu 17 ayat 14. Kita juga akan melihat Wahyu pasal 14 ayat 8. Apakah yang dimaksudkan dengan dua sistem yang mencolok ini? Kita akan mempelajari juga mengenai anggur murka di dalam Wahyu pasal 17 ayat 1, 2, dan 15 dan Wahyu 18 ayat 1 sampai 4. Kita akan melihat seberapa luas pengaruh Babel ini dan mengapa harus ada anggur murka dan siapakah yang memberikan akan anggur murka ini dan kepada siapa? Dan kalau kita fokuskan di dalam Wahyu pasal 17 ayat 4 sampai 6, apakah yang ayat-ayat ini akan ajarkan kepada kita tentang sifat dari sistem jahat ini? Apakah yang dimaksudkan dengan sistem yang jahat ini? Dan bagaimanakah kita dapat melindungi diri kita sendiri dari pengaruh Babel? Seperti kecenderungan sesederhana seperti itu untuk bergantung pada diri kita sendiri dan tidak sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ada panggilan untuk komitmen. Bagaimana caranya kita dapat berkomitmen di tengah-tengah
tantangan-tantangan kehidupan yang datang silih berganti berusaha menggoda kita untuk jauh daripada Tuhan. Dan kita jangan pernah melupakan, di dalam pelajaran kita akan mempelajari bersama bahwa Babel merupakan pusat penyembahan berhala. Apakah yang dimaksudkan dengan pusat penyembahan berhala? Dan bagaimanakah caranya supaya kita tidak dapat terpengaruh di dalam penyembahan berhala ini? Dan apakah yang dimaksudkan dengan penyembahan berhala di dalam konteks pelajaran kita pekan ini? Untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, mari kita luangkan waktu walaupun hanya sejenak di tengah-tengah kesibukan saudara dan saya, untuk kita dapat mempelajari pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-9, sehingga kita akan terus dikuatkan, kita akan terus setia kepada Tuhan di tengah-tengah tantangan kehidupan yang kita hadapi silih berganti di dunia ini. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini, dan bantu kami Tuhan untuk dengan tekun mempelajari pelajaran Sekolah Sabat, sehingga kami akan terus dikuatkan, iman kerohanian kami akan terus ditinggikan, kami akan terus setia kepada Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.